warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah perangkat keras. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alia Rosida selaku moderator. Dan anggota saya Alif Erlangga Ananta Erwin dan Muhammad Afdal Nugraha. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan membedah komputer all-in-one. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya sebagai pembawa materi pertama akan membahas tentang pengertian PC all-in-one. Umumnya komputer atau desktop terdiri dari 3 bagian, yaitu layar, monitor, input device, dan mesin utama desktop. Bagian-bagian itu saling terpisah agar bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Harus dihubungkan dengan kabel, dan mouse sekarang sudah banyak yang wireless. Sedangkan komputer all-in-one didesain lebih ringkas. Komponen utama diletakkan dan dijadikan salah satu dalam casing monitor, tepatnya berada di belakang layar. Dengan dibuat seperti itu, menjadikan all-in-one PC lebih portable, lebih kecil dan praktis tanpa mengurangi performa sebagai komputer kerja. Layar yang digunakan komputer all-in-one biasanya flat, bukan cembung seperti zaman dahulu. Beberapa produk keluar antara baru bahkan tipis, meskipun spesifikasi tinggi dan mesin dibenamkan di belakang layar itu, fiturnya juga makin bertambah, seperti misalnya bisa dioperasikan touchscreen sehingga tidak harus menggunakan keyboard dan mouse. Selanjutnya itu kita akan memasuki sejarah perkembangan PC all-in-one. Komputer pertama dipasarkan pada tahun 1960-an, dimulai dengan Italian Mercenary Programma dengan seukuran mesin ketik. Model desktop selanjutnya diperkenalkan pada tahun 1971 yang mengarah pada program model basic pada tahun 1972. Salah satu ini menggunakan versi yang lebih kecil dari mini komputer, desain berdasarkan read-only memory atau ROM, dan memiliki salah satu garis LED display alphanumeric kecil. Sepanjang tahun 2006 dan 2016, komputer desktop menjadi jenis komputer yang mayoritas. Yang paling populer yaitu IBM PC, diikuti oleh Apple Macintosh dengan urutan ketiga yaitu Commodore Amiga yang memiliki beberapa keberhasilan di pertengahan 1980-an, tetapi pada tahun 1990 mengalami penurunan. PC I/O merupakan desktop yang mengintegrasikan komponen sistem internal ke dalam satu tempat seperti monitor, sehingga memiliki desain yang ramping. Perkembangan awal PC I/O yaitu bentuk populer selama awal 1980-an untuk ditujukan pada penggunaan profesional seperti kayak Pro 2, Osborne 1, TRS-80, Model 2, dan kompak portable. Apple telah memproduksi PC I/O seperti Macintosh Hasli pada pertengahan 1980-an dan iMac pada akhir tahun 1990 dan 2000. Beberapa PC I/O seperti iMac G4 yang telah digunakan komponen laptop untuk mengurangi ukuran sistem. Sekian dari presentasi yang saya bawa. Saya akan melanjutkan presentasi kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan personal komputer all-in-one Apple iMac 27 inci. Apple iMac 27 inci ini ada di kategori personal komputer A10 kelas atas. Kualitas produk dan kelas harganya bisa dibilang cukup mahal. Lantas apa yang membuat Apple iMac 27 inci ini layak dipilih? Mengapa juga harganya bisa cukup mahal? Apakah personal komputer A10 ini layak dibeli? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk langsung simak review lengkap Apple iMac 27 inci. Terus ada juga spesifikasi dari all-in-one Apple iMac 27 inch. Yang pertama itu ada dari layarnya yang memiliki layar Retina 5K, yang kedua layar Retina 5K 27 inci atau diagonal, yang ketiga layar resolusi 5120 kali
2880 dengan dukungan untuk 1 miliar warna. Yang keempat itu ada kecerahannya dengan 500 nit. Yang keenam itu ada warna lusinya atau P3. Yang ketujuh ada teknologi True Tone, dan yang terakhir dapat dikonfigurasi dengan kaca nano tekstur. Terus ada prosesor. Prosesor itu terdiri dari 3,1 GHz, Intel Core-nya i5 generasi ke-10, 6 core 3,1 GHz, turbo boost-nya hingga 4,5 GHz. Yang kedua ada 3,3 GHz. Intel Core-nya itu ada i5 generasi ke-10, 6 core 3 GHz, turbo boost-nya hingga 4,8 GHz. Yang ketiga ada yang selanjutnya dapat dikonfigurasi menjadi Intel Core i9 generasi ke-10, 10 core 3,6 GHz, turbo boost hingga 5,0 GHz. Dan selanjutnya ada 3,8 GHz. Intel Core i7 generasi ke-10, 8 core 3,8 GHz dan turbo boost-nya hingga 5,0 GHz. Dan yang terakhir dapat dikonfigurasi menjadi Intel Core i9 generasi ke-10, 10 core 3,6 GHz, turbo boost hingga 5,0 GHz. Terus penyimpanannya itu terdiri dari 256 GB, SSD 256 GB, terus ada juga 512 GB, SSD-nya 512 GB. Terus dapat dikonfigurasi menjadi SSD 1 TB atau 2 TB. Terus juga bisa 512 GB, SSD-nya juga 512 GB, dan dapat dikonfigurasikan menjadi SSD 1 TB, 2 TB, 4 TB atau 8 TB. Ada dari grafis dari PC All-in-One 27 inci. Yang pertama ada Radeon Pro 5300 dengan memorinya GDDR6 4 GB. Yang kedua Radeon Pro 5300 dengan memori GDDR6 4 GB. Yang ketiga ada Radeon Pro 5500 XT dengan memorinya GDDR6 8 GB. Yang keempat ada dapat dikonfigurasi menjadi Radeon Pro 5700 dengan memori GDDR6 8 GB. Dan terakhir dapat dikonfigurasi menjadi Radeon Pro 5700 XT dengan memori GDDR6 sebesar 16 GB. Selanjutnya ada audio. Yang pertama di audio itu terdiri dari speaker stereo. Yang kedua ada deretan 3 mikrofon kualitas studio dengan SNR tinggi dan pembentuk sinyal direksional. Dan yang ketiga ada jack headphone 3,5 mm. Terus ada dukungan video dan kamera, yaitu ada kamera HD atau HD FaceTime dengan resolusi 1080. Yang kedua ada secara bersamaan mendukung resolusi asli penuh pada layar bawaan dalam 1 miliar warna, dan satu layar eksternal 6K 6016 kali 3384 pada kecepatan 60 Hz dengan dukungan untuk 1 miliar warna, atau dua layar eksternal 6K dengan ukuran 6016 dikali 3384 pada kecepatan 60 Hz dengan dukungan untuk 1 miliar warna memerlukan Radeon Pro 5700 atau Radeon Pro 5700 XT, atau satu layar eksternal 5K 5120 dikali 2880 pada kecepatan 60 Hz dengan dukungan untuk 1 miliar warna, atau dua layar eksternal 4K UHD dengan ukuran 3840 kali 2160 pada kecepatan 60 Hz dengan dukungan untuk 1 miliar warna, atau dua layar eksternal 4K dengan ukuran 4096 dikali 2304 pada kecepatan 60 Hz dengan dukungan untuk jutaan warna.
Terus ada juga output videonya digital Thunderbolt 3. Ada juga output display port asli melalui USB-C. Terus ada lagi output Thunderbolt 2, HDMI, DVI, DVI, dan VGA yang didukung menggunakan adaptor. Kelebihan Apple iMac terbaru, layar 27 inci beresolusi 5K Retina, mempunyai 1 miliar warna dan kecerahannya lebih tinggi. Prosesor Intel Core i5 generasi terbaru dengan kecepatan hingga mencapai 3,5 GHz. Memori RAM DDR4 lebih kencang dibanding RAM DDR3. Grafis Radeon Pro 575 4GB terbaru berikan efek visual dan grafis 3D yang paling canggih. Mampu juga merender video 3D atau efek video kompleks lebih cepat. 2 kali USB Type-C Thunderbolt 3.0 dengan kecepatan transfer data hingga 40 GB per detik. Kekurangan dari PC All-in-One Apple iMac 27 inci sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama itu PC All-in-One lebih sulit untuk diotak-atik. Yang kedua, PC All-in-One lebih sulit di-upgrade. Yang terakhir, PC All-in-One itu lebih mahal. Kesimpulannya adalah, salah satu kelebihan komputer all-in-one adalah hemat ruang. Tapi jika dibandingkan laptop, tentu saja komputer all-in-one jauh lebih banyak menghabiskan ruang. Karena banyak personal komputer all-in-one menggunakan komponen yang sama dengan laptop. Tingkat kinerjanya hampir sama antara kedua jenis komputer ini. Satu-satunya kelebihan personal komputer all-in-one dibandingkan laptop adalah ukuran layar yang lebih besar. Sedangkan laptop sangat mobile karena didukung dengan penggunaan baterai. Portabilitas ini membuat laptop jauh lebih fleksibel daripada komputer all-in-one. Bagaimana dengan harga? Tentu saja saat ini harga personal komputer all-in-one masih relatif lebih mahal dibandingkan laptop. Meskipun dari tahun ke tahun perbedaannya semakin kecil jika komputer jenis ini semakin populer di masyarakat. Bukan tidak mungkin harganya akan tetapi semakin terjangkau atau bisa lebih murah dari laptop. Dari makalah ini, Anda sudah mengetahui apa kelebihan dan apa kekurangan komputer all-in-one. Semoga bisa bermanfaat. Itulah tadi hasil kerja kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.